Sabotase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan tim Nalasira TV Channel. Kali ini tim sedang berada di Simpang 3 Jalan Baru Galuga Lewiliang. Pada kesempatan kali ini tim akan menyusuri sebuah tempat bersejarah yang posisinya berada di Galuga, Kecamatan Cibungburang, Kabupaten Bogor. Selepas dari Simpang 3 Cibatok, kita akan mengambil arah yang ke kanan melalui Jalan Baru Galuga. Ini adalah jalan tembusan menuju ke arah Pasar Lewiliang melalui Jalan Baru yang disebut dengan Jalan Baru Galuga. Dan saat ini tim akan menyusuri sebuah tempat yang disebut dengan petilasan dari salah seorang patih dari Pajajaran, yaitu Rangga Gading. Di mana tempat ini posisinya berada di puncak sebuah bukit yang disebut dengan Bukit Galuga. Dan kali ini tim akan segera meluncur ke posisi Nalasira. tim Nalasira berangkat dari Kota Bogor. Baik pemirsa, penelusuran kita kali ini kita sambung dengan berjalan kaki, karena di lokasi menuju ke arah situs, menurut cerita dari Bapak di sini tidak ada tempat untuk parkir motor, tidak ada yang menjaga. Untuk itu tim melanjutkannya dengan jalan kaki dan sedikit ada kendala cuaca pemirsa. Tadi sempat turun hujan, walaupun tidak terlalu deras intensitasnya, namun cukup membasahi dataran di sekitar sini, dan diperkirakan jalur menuju lokasi pun akan terkendala dengan becek, karena itu merupakan proyek galian tanah yang kita lalui. Pemirsa, mari kita ikuti perjalanan tim Nalasira untuk menuju ke situs Batu Tumpang. Let's go. Pemirsa, tentunya itu adalah lokasi yang kita tuju. Hanya saja kita tidak tahu melalui akses jalan yang mana kita akan pergi ke atasannya. Dan di sini tidak ada siapapun yang menunggu untuk kami
bertanya dan menggali informasi. Tapi kita akan coba untuk terus menelusuri. Semoga saja masih ada jalur akses ke sana. Ini adalah pemirsa lokasi dari situs tersebut. Namun kita belum tahu akses menuju ke atas sana dari arah yang mana. Kami hanya mencoba-coba. Semoga saja kita bisa menemukan jalur akses ke atas, karena bila kita lihat konturnya itu ya dia ada di puncak tebing sana, dan kami belum melihat akses untuk naik ke atas sana. Mari kita lanjutkan. Wow, kalau kita melihat dari strukturnya agak mengerikan juga. Dan kami melihat di sana ada sepasang batu yang ukurannya lumayan tinggi. Dia seperti kembar menancap ke tanah. Ada 2 buah batu.
Oh, kali itu tuh acara karunya. Kami hampir mengitari di sekeliling tempat ini, namun sampai saat ini kami belum menemukan akses menuju ke arah atas sana. Dan posisi sekarang kita ada di lapangan terbuka yang lumayan licin kondisinya. Bisa kami menemukan jejak-jejak kaki, entah ini jejak kaki binatang apa. Let's go. Santai. Yuk. Kedengeran tuh, kemarin tuh. Kami menemukan jalur untuk di step yang pertama, cuman kami belum tahu untuk ke atas itu melalui jalur yang mana. Oke, kami tidak menemukan jalur yang mudah. Sepertinya kita akan mencoba pelan-pelan. Bismillah, kita akan menaiki jalur yang lumayan curam ini. Doakan saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Di sini kita bisa melihat pemandangan ke arah sekeliling dari Gunung Galuga ini. Salamun fil alamin. Alhamdulillah pemirsa, dengan melalui jalur yang lumayan sulit, akhirnya kita sampai juga di lokasi Batu Tumpang Galuga ya, Batu Tumpang Galuga. Walaupun jalurnya bisa dikatakan ya sudah merupakan jalur yang ekstrim ya. Betul. Ekstrim. Klak. Kita sudah sampai di lokasi situs Batu Tumpang Gunung Galuga, Kabupaten Bogor. Di sini terdapat beberapa batu yang bisa dikatakan cukup besar, setinggi dengan ukuran tinggi badan Kang Boris bahkan lebih. Dan di bawahnya ada tersebar batu-batuan yang ukurannya tidak sebesar batu yang di hadapan Kang Boris ini. Dan yang disebut dengan Batu Tumpang Gunung Galuga itu adalah ini. Mengapa? Karena posisi batu ini
bertumpu pada sebuah batu di bawahnya. Misalkan, dan bisa kita lihat hanya beberapa titik saja dari batu ini yang menumpang di batu ini. Kalau kita lihat hanya di jika kita membaca dari beberapa artikel di internet, ini dikabarkan bahwa batu ini menumpang sebagian di atas batu yang lain dan sebagian lagi bersandar ke batang pohon. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, batu ini tidak bersandar, ini terpisah dari pohon, dan posisinya dia hanya menumpang sedikit di beberapa titik ke batu yang ada di bawahnya. Nah, ini adalah tampak dari agak kejauhan. Kalau kami berasumsi bahwa ini merupakan suatu punden berundak, dimana kalau kita lihat struktur dari bawah ini ada susunan-susunan beberapa teras. Hanya saja batuan-batuannya sudah tidak ada, dan ini adalah merupakan punden puncak yang bentukannya masih berupa bulatan-bulatan batu utuh. Kalau bisa kita mengacu ke punden berundak gunung batu yang bentuk batuannya pun sama, berupa bulatan-bulatan batu, hanya saja ukuran dari batu-batuan di punden berundak gunung batu itu tidak sebesar di situs batu tumpang ini. Konon pemirsa, di sini merupakan petilasan dari salah seorang patih Pajajaran, yaitu Patih Rangga Gading, yang menurut cerita dari beberapa warga di sekitar sini, beliau dulunya belajar ilmu kanuragan di tempat ini, mengasah kesaktian dan kemampuan bela dirinya di sekitaran wilayah ini. Dan ini disebut dengan petilasan dari Eyang Rangga Gading, yang juga petilasannya ada di sekitaran daerah Bogor Selatan sana, tepatnya tidak jauh dari Pamoyanan, pemirsa. Cuaca saat ini sedang rintik-rintik turun hujan setelah tadi hujan deras sempat turun saat kami menanjak. Dengan jalur yang sangat licin, karena ini merupakan tempat di mana adanya proyek penggalian tanah, entah untuk keperluan apa, dan hanya menyisakan segundukan bukit ini saja, sedangkan di sekelilingnya sudah dikeruk dengan alat-alat berat.
Baik bisa, mari kita sedikit mengulas posisi dari batu ini. Kalau kita perhatikan, ini adalah batuan yang ada di atasnya, dan ini merupakan yang saya katakan batu tumpang. Dia hanya terlihat hanya sebagian saja berpijak pada batu yang ada di bawahnya. Dan kalau kami lihat hanya ada dua titik yang dia bertumpu ke arah batuan di bawahnya. Dan posisi batu ini pemirsa tidak bersender ke pohon di belakangnya, dia terpisah. Dan kalau kita lihat dari arah kejauhan, ini lebih tampak seperti batu melayang, tidak tampak seperti batu tumpang, karena bisa kita lihat posisinya seperti terpisah dan tidak menapak di batu di bawahnya. Padahal memang ada dua titik dari batu ini yang berpijak di batu di bawah. Nah, dan konon kabarnya ada batu ini pernah dicoba untuk direlokasi atau dipindahkan ke bawah, karena dikhawatirkan jika terjadi longsor akan menimpa ke arah warga di bawahnya. Dan warga berhasil untuk memindahkan batu ini ke bawah, dan kemudian konon ceritanya keesokan harinya batu ini sudah berada kembali di tempatnya. Dan memang mungkin memang disinilah posisi batu ini seharusnya, dan tidak harus dipindahkan dan diganggu, karena ini sudah merupakan salah satu situs cagar budaya yang harus kita pelihara, harus kita rawat, harus kita jaga. Karena kalau kita tidak, kalau bukan kita yang memelihara dan merawat tempat ini, lalu tempat ini mungkin bisa hilang, dan generasi kita yang akan datang tidak akan melihat lagi situs batu tumpang yang sangat luar biasa ini. Dan pemirsa, demikian penelusuran kami, karena cuaca sudah mulai mendung gelap dan sepertinya akan kembali turun hujan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan segera meluncur ke bawah. Kayak apa tuh? Waktu itu solusi